Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia dua pembahasan terakhir untuk malam ini. Yang satu adalah tentang hikmah tawaf wada, dan nanti di next video kita akan membahas tentang hikmah ziarah. Bagaimana hikmah tawaf wada? Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang bagaimana pelaksanaan, tata cara, dan hukum tawaf wada, teman-teman. Dan kali ini kita akan membahas tentang hikmah dari tawaf wada itu sendiri. Jadi kata wada berarti perpisahan. Jadi tawaf wada adalah tawaf perpisahan dengan apa? Dengan siapa? Dengan Ka'bah al-Musyarrafah, yaitu Masjidil Haram dan sekaligus tanah haram Makkah. Dan dalam tawaf wada atau tawaf perpisahan ini ada beberapa hal ya teman-teman yang dapat diungkapkan dan diharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja? Yang pertama adalah bersyukur kepada Allah atas seluruh rahmat yang Allah berikan kepada kita, karena atas kehendaknya seluruh rangkaian ibadah haji yang kita laksanakan atau umroh yang kita laksanakan, dari mulai kita berangkat dari rumah sampai selesai pelaksanaan ibadah haji dan umroh dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Jadi berbagai nikmat dan rahmat telah diperoleh selama jamaah menjalankan ibadah haji dan umroh, dan inilah sebetulnya nikmat terbesar bagi kita semuanya, para jamaah haji dan umroh, yang diberikan oleh Allah kepada kita ya, karena tidak semua orang bisa dapat undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh seperti itu ya. Maka di sini kita harus sangat bersyukur kepada Allah seperti itu ya. Kemudian sebagai dampak dari melaksanakan ibadah haji dan umroh, jadi nggak terbayangkan bagaimana sih nikmat yang Allah berikan kepada kita ya Allah, mulai dari kita dapat undangan, bagaimana pesawat, kemudian bagaimana persiapan prepare tentang bekal-bekal, visa, dokumen, kemudian manasik, visi kita, bekal kita, pikiran kita, mental kita, Masya Allah, pokoknya semua hal itu Allah sudah persiapkan untuk kita semuanya, baik itu berupa nikmat dan ujian, semuanya satu paket, dan kita harus bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua amal ibadah yang dikerjakan ya, baik berupa pengorbanan tenaga, waktu, uang, serta materi lainnya, ini yang sudah kita keluarkan, itu mudah-mudahan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah haji dan umroh yang mereka kerjakan itu benar-benar mabrur ya, mendapatkan predikat mabrur dan memperoleh balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini karena dalam pelaksanaan ibadah ini tidak ada yang diinginkan kecuali ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengampunan dan balasan pahala dari Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumi waladathu ummu. Ini sudah dibahas di beberapa video sebelumnya bahwa yang berhaji itu ya, yang tidak melaksanakan melakukan kata-kata kotor, tidak berbuat fasik atau durhaka, jadi dia kembali seperti bayi yang baru dilahirkan. Dan selanjutnya adalah bagi jamaah Indonesia nih khususnya, perjalanan dari Indonesia ke tanah suci Makkah itu dan kembali ke tanah air ya, tentulah perjalanan yang cukup panjang, melelahkan juga, beresiko tinggi, apalagi untuk para lansia ya, serta penuh dengan tantangan yang berat. Nah, tapi di dalam tawaf wada ini, doa mereka atau doa kita semua yang kita panjatkan kepada Allah agar selama dalam perjalanan itu senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keselamatan dan kesehatan. Di perjalanan yang demikian panjang, bahkan semua perjalanan hidup perlu mendapatkan lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu maha bijaksana, Allah maha kuasa mengatur seluruh perjalanan, dan Allah melindungi kita semuanya. Dan yang keempat adalah mengerjakan ibadah haji merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim sekali seumur hidup. Tapi tidak salah pula bila seseorang ingin mengerjakannya lebih dari satu kali, disilahkan. Jadi pertemuan atau berada di Ka'bah memiliki makna tersendiri bagi setiap orang yang mengerjakan haji dan umroh. Jadi Baitullah itu sebetulnya bukan hanya sekedar rumah
yang ditatap sepintas dan kemudian ditinggalkan, tapi ternyata Baitullah itu adalah sumber kerinduan bagi setiap jamaah, baik itu haji dan umrah, karena setiap jamaah yang akan meninggalkan Ka'bah ternyata rindu untuk kembali ke sana. Bahkan tidak ada sedikit orang yang meneteskan air mata, tidak sedikit ya, banyak sekali, hampir seluruhnya mungkin ya. Berbeda ketika orang melihat sesuatu tanpa kesan dan tidak tertarik lagi, jadi untuk kali keduanya gitu kan, dan seterusnya. Kita melihat tas, ya udah kalau sudah dimiliki aman gitu kan, udah nggak ada rindunya lagi, bosan. Tapi ketika kita menatap Baitullah, oh masya Allah, itu rindu dan pengen datang lagi. Jadi berbeda dengan Ka'bah ya teman-teman. Setelah melihat ya, kemudian berada di sana, muncul keimanan dalam hati. Dan sebab itu ketika tawaf wada, jamaah haji berdoa agar apa? Agar dapat berkunjung kembali ke Baitullah untuk melihat, berdoa, dan merasakan betapa agungnya, betapa dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita semuanya. Itu saja yang kita bisa bahas untuk malam ini, dan di next video kita akan membahas tentang hikmah ziarah. Jadi hikmah ziarah ini adalah merupakan hikmah terakhir dari seluruh rangkaian ibadah haji dan umrah ya. Mudah-mudahan teman-teman senang dengan pembahasan ini, dan mudah-mudahan teman-teman jika senang silakan untuk share, like, dan subscribe. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.